Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah. Untuk itu kakak mengajak adik-adik untuk saat teduh sejenak. Lipat tangannya, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Saat teduhnya selesai. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah pujian, yaitu hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyinya yang semangat ya. Adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Untuk itu kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami mengerti apa isi dari firman-Mu yang nanti akan dibawakan oleh Kalisa. Tuhan, berkati juga ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu yang kedua, Di Pintumu. Nah ini kakak mengajak adik-adik semua untuk semangat ya nyanyinya. Mau sambil tepuk tangan boleh ya adik-adik. Sambil gaya ya. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jika kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi adik-adik, yang lebih semangat ya. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, sekarang kita akan pembacaan ayat emas.
Untuk itu, adik-adik siapkan Alkitabnya. Buka dari Matius 5 ayatnya yang ke-9. Matius 5 ayatnya yang ke-9. Kakak akan bacakannya untuk kita semua. Adik-adik menyimak dan dengarkan ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, adik-adik, jadi kita harus berbahagia kalau kita membawa damai kepada orang-orang sekitar kita. Karena kalau kita membawa damai berarti kita adalah anak-anak umat Allah. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi. Syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dulu dalam doa ya. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini saatnya kami semua mau mendengarkan berita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan kuasa-Mu, terangilah mata hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat untuk kami sekalian. Berkati Om Marisa yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, pembacaan kita hari ini terambil dari Kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Nah, Oma akan baca ya, kalian mendengarkannya ya, menyimak juga ya. Kita Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem.
akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan kan? Nah, sekarang Oma mau sebelum melanjutkan ceritanya lagi, Oma mau tanya nih sama adik-adik. Siapa di sini yang pernah lihat orang bertengkar, teman kita berkelahi, atau kita sendiri yang pernah berkelahi ya? Tiba-tiba ada orang datang memisahkan kita. Jangan berantem, ada apa nih masalahnya, ini itu, pasti ditanya ya. Nah, orang yang memisahkan itu dibilang orang pembawa damai, yaitu dia mau memisahkan supaya perkelahian atau pertengkaran itu tidak terjadi yang lebih parah lagi. Nah, adik-adik, kitab Yesaya ini adalah dia itu dari pasal 2 ini, kitab Yesaya pasal 2 ini merupakan kitab nubuat yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel. Nubuat itu yaitu sesuatu yang akan terjadi ya. Terjadi. Jadi berita ini disampaikan kepada bangsa Israel, di mana pesan yang disampaikan itu merupakan penghukuman Allah bagi bangsa Israel ya, yang akan menimpa bangsa Israel. Loh, kenapa bangsa Israel akan dihukum sama Tuhan? Nih, yang pertama, bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, siapa yang pimpin? Ayo, Tuhan Allah kan? Nah, itu dia. Yang kedua, nah, di saat bangsa Israel mau keluar dari Mesir, pasti penuh dong tantangan dalam perjalanan ya. Dia banyak sekali bangsa Israel mengalami tantangan, tapi siapa yang selalu kayak contohnya gini, melawan bangsa-bangsa di sekitarnya? Siapa yang mengalami, kalau yang memberikan keberhasilan dalam melawan bangsa-bangsa di sekitarnya? Pasti Tuhan Allah. Lalu yang ketiga ya, mereka itu sudah tadinya hidup saling tolong menolong, peduli satu sama yang lain ya. Tapi kesininya setelah mereka sampai di tempat tujuan di tanah Kanaan, mereka mulai tidak ada kerukunan ya, mulai terjadi selalu keributan ya, permusuhan satu sama yang lain, tidak ada kedamaian ya. Dan
Yang keempat, mereka tidak menjadi pembawa damai. Ya. Jadi Tuhan Allah marah, bangsa Israel ini akan dihukum, ya, akan dihukum. Meskipun Allah memberikan hukuman bagi umatnya, namun penghukuman bukanlah akhir dari kehidupan umat, ya. Jadi di mana Allah akan memulihkan kehidupan umatnya, ya, akan memulihkan kehidupannya, asalkan apa? Yaitu dia, Allah ingin umat Israel, ya, jangan mengandalkan jangan menduakan Tuhan, ya, jangan menduakan Tuhan. Mereka itu harus menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kayu sama batu, ya. Tuhan kepingin umat Tuhan itu harus kembali lagi, ya, menyembah Tuhan, bukan menyembah batu, kayu, segala macam, ya. Lalu yang kedua, Tuhan Allah ingin bangsa Israel itu dalam hidupnya mengandalkan Tuhan, ya. Lalu yang ketiga, ya, mereka itu harus hidup saling tolong menolong, harus mau mengerti kehidupan umat sesama umatnya, ya, jangan mementingkan diri sendiri. Lalu yang keempat, harus menjadi pembawa damai, ya. Kayak tema kita tuh, harus menjadi pembawa damai. Nah, itu dia, itu yang Tuhan Allah inginkan. Kalau bangsa maksudnya supaya bangsa Israel itu jangan sampai mendapat hukuman. Itu dia yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, untuk kita adik-adik, ya, apa sih pelajaran apa sih yang untuk kita? Nah, nih tadi kalau bangsa Israel dia menduakan Tuhan, sama nih kita di zaman sekarang ini, Tuhan juga dinomorduakan, ya, dinomorduakan. Apa kok bisa dinomorduakan? Iyalah, HP itu nomor 1 sekarang, ya. Di mana-mana HP, sampai lupa memuji dan memuliakan nama Tuhan, sampai lupa membaca firman Tuhan setiap hari, ya. Anak-anak sekarang, ya, bahkan ini cucu-cucu oma juga begitu. Kalau nggak ditegur, udah santai main HP berjam-jam. Tapi kalau disuruh baca Alkitab, mulai macem-macem modelnya. Ya, itu dia, kita tidak boleh menduakan Tuhan. Tuhan marah. Kita di dalam hidup kita itu, kita harus tahu mengucap syukur buat Tuhan, ya. Jangan mengandalkan HP, tapi andalkan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan, tapi Tuhan itu harus nomor 1, ya. Nah, adik-adik, Tuhan cemburu loh kalau lihat kita dalam hidup kita begitu, ya. Kita harus merubah. Kita harus nomor 1kan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, kita bangsa Israel waktu itu kan, waktu mau keluar dari Mesir, ya, mereka mengandalkan Tuhan. Setelah mereka sampai di tempat tujuan, mereka lupa Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan bangsa-bangsa, ya, yang dibilang bangsa adik kuasa, ya, yang mempunyai kekuatan power itu. Nah, itu dia, Tuhan paling tidak suka, ya. Ibaratnya kayak kacang lupa kulitnya, ya, lupa mengandalkan Tuhan, mengandalkan negara. Yaitu kita jangan mengandalkan pada manusia, tapi kita harus andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, ya, Tuhan itu kan bagaimana pedulinya Tuhan mengasihi umatnya dalam perjalanan dari Mesir sampai tanah Kanaannya. Apa aja yang Tuhan berikan, ya, mana, ya, Tuhan lindungi kita di siang hari dengan tiang awan, sampai malam tiang api. Itu Tuhan tuh baik sekali. Jadi Tuhan tuh mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi, ya. Nah, sama Tuhan juga kepingin supaya kita pun hidup saling mengasihi, peduli kepada sesama. Lalu yang keempat apa?
Tuhan menginginkan kita menjadi pembawa damai. Nah, kita harus membawa damai. Nah, Tuhan itu sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Tuhan Yesus itu selalu mengajarkan kita tentang kasih, ya. Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu sebagai pembawa damai sejahtera, ya. Dia adalah terang dunia, ya, terang dunia. Jadi anak-anak yang hidupnya di dalam terang dunia itu, ya, di dalam yang dengan di dalam Tuhan Yesus, ya, itu biasanya anak-anak yang taat, patuh pada perintah Tuhan, yaitu pertama, mereka rajin beribadah, ya. Kalau kita menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Itu dibilang anak-anak terang dunia. Lalu yang kedua lagi, ya, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ya. Setiap kita mau pergi sekolah, pulang sekolah, bangun tidur, ya, mau tidur, bangun tidur, mau sekolah, pulang sekolah, pergi kemana, pulang, kita harus mengucap syukur, ya. Kita memohon dan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu namanya kita mengandalkan Tuhan, ya. Lalu yang ketiga, kita harus berani berbagi kasih, ya. Berbagi kasih terhadap sesama kita, ya. Sekarang ini lagi musimnya bencana alam di mana-mana, ya. Kasihan kalau kita lihat, ya, yang sekarang itu di gunung Gunung Semeru, ya, yang lagi heboh-hebohnya sekarang, ya. Banyak sesama kita di sana yang kena bencana alam, ya. Nah, itu kita harus peduli nih. Pedulinya apa? Kalau anak-anak kita punya baju seragam atau baju-baju kita yang nggak terpakai, kita punya sepatu, tas, alat-alat sekolah yang berlebihan, kita sisihkan, kita bagi buat mereka. Itu dia, Tuhan inginkan seperti itu. Lalu yang keempat itu, kita harus menjadi pembawa damai. Nah, kalau kita lihat teman kita bertengkar nih, waduh, jangan kita diemin aja, kita pisahin. Aduh, jangan berantem dong, kenapa sih, ada apa, masalah apa, kita nasihatin mereka, ya. Sama Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu membawa damai sejahtera, sehingga manusia yang tadinya hidupnya yang tidak baik, dengan membaca firman, rajin ke gereja, jadi hidupnya lebih baik lagi. Sama kita pun juga bisa sebagai anak-anak bisa memisahkan kalau ada teman yang berkelahi, ya itulah semacam itu, kita harus bisa memisahkannya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus inginkan kita harus menjadi pembawa damai, ya, bukan pembawa damai. Jadi ingat, pembawa damai yaitu mengasihi, peduli, dan sebagainya. Kita bisa lihat tuh di Galatia 5. Galatia pasal 5 ayat pasal 19 sampai 21 itu adalah bagaimana anak-anak yang hidup di dalam kegelapan, ya. Umat yang hidup di dalam kegelapan, mereka itu tidak mengenal kasih, mereka itu tidak hidup di dalam terang kasih Allah. Tapi kalau Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, yaitu hidup di dalam roh, yaitu kalau hidup di dalam roh Allah, yaitu hidup di dalam terang kasih Allah. Bagaimana kita harus menyatakan kasih, perbuatan kedamaian satu sama yang lain, ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita menjadi berkat, menjadi pembawa damai yang setia. Nah, adik-adik, setelah khotbah ini nih, Oma mau mengajak adik-adik untuk nonton videonya.
bagaimana seorang anak yang menjadi pembawa damai. Oke, mari kita saksikan. Tuhan Yesus berkati. Seri Buara ketiga, Tiur Pembawa Damai Sejahtera. Tiur salah satu teman Anita juga. Ia sepupu dari Tigor. Ayah Tigor adalah seorang pengusaha sembako yang kaya raya. Karena Anita sejak kecil sudah kehilangan ayah dan ibunya, ia diurus oleh orang tua Tigor. Kita kembali lagi ke Tiur ya. Tiur itu orangnya lembut hati dan tidak suka bermusuhan dengan orang lain. Suatu kali, Tiur berlatih bulu tangkis di lapangan dekat rumahnya. Tiur mengajak Erika untuk bermain bulu tangkis berpasangan melawan pasangan Tina dan Tini. Itu si kembar dari perumahan sebelah yang masih satu sekolah juga dengan mereka. Di set pertama, Tiur dan Erika kalah dari si kembar. Tetapi di set selanjutnya, Tiur dan Erika berhasil mengalahkan Tina dan Tini. Tina yang temperamental tidak menerima kekalahannya dengan sportif. Ia membanting raketnya dan meninggalkan kembarannya di lapangan. Tiur kaget melihat sikap Tina, sementara Tini hanya terdiam sambil memungut raket kembarannya yang tergeletak di tengah lapangan itu. Sejak hari itu, Tina selalu melengos bila disapa Tiur dan Erika. Tini yang awalnya biasa saja, lama-lama juga bersikap yang sama. Hari-hari mereka menjadi tidak enak untuk dijalani. Padahal mereka sekelas loh dan memiliki arah pulang yang sama. Setiap selesai kelas terakhir, langsung Tina dan Tini menuju pintu keluar dan langsung pulang. Tiur sedih, namun tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Ia lalu menelpon Harry, si ketua kelas, dan menanyakan apa yang sebaiknya ia lakukan. Keesokan harinya, mereka berempat dipanggil Harry dan diajak berbicara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, lagi-lagi Tina bersikap kurang sopan. Di saat Harry sedang menyampaikan maksudnya, Tina berdiri dan tanpa berkata apa, menggeser kursinya dan kasar. Lalu sambil memanting pintu, ia keluar. Ternyata hal yang sama diikuti Tini. Tiur semakin sedih karena upayanya untuk berdamai dengan si kembar gagal. Di malam hari sebelum tidur, Tiur berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan membuka jalan agar ia dan Erika bisa berdamai dengan Tina dan Tini. Setelah beberapa lama, doa mereka terjawab. Kepala sekolah memanggil mereka berempat menjadi utusan sekolah untuk pertandingan bulu tangkis antar sekolah di tingkat kabupaten. Kepala sekolah menetapkan Tiur berpasangan dengan Tina, lalu Erika berpasangan dengan Tini. Baik Tiur dan Tina sama-sama kaget mendengar keputusan itu. Tetapi mereka berdua tidak berani melawan. Selama latihan persiapan, Tina dan Tiur tidak saling bertegur sapa. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk datang lebih dahulu menyapa Tina saat mereka beristirahat. Tiur mengulurkan tangannya dengan berkata,
Bila pertandingan kita terakhir di lapangan komplek tempo hari melukaimu, aku Tiur meminta maaf. Ternyata tangan Tiur disambut oleh Tina dan ia pun meminta maaf. Sebelum mereka melanjutkan pertandingan, Tina sempat bertanya pada Tiur, "Yang salah itu kan aku karena tidak menerima hasil pertandingan dan marah-marah. Kok malah kamu yang minta maaf?" Tiur menjawab Tina, "Di gerejaku, oleh kakak-kakak sekolah minggu, aku diajarkan bahwa kita semua adalah pembawa damai. Kita tidak membawa permusuhan atau kekacauan, tetapi membawa kedamaian." Tina yang masih keringatan memeluk Tiur dan berbisik, "Maafkan aku ya Tiur, kamu memang pembawa damai." Dan mereka kembali berkawan dan berjuang bersama dalam pertandingan yang menanti mereka. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Lisa. Sekarang kita akan merespon dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Nah, adik-adik, saatnya kita masuk doa syafaat ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu, hendak mengucap syukur terima kasih. Kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak terang di dalam menjalankan kehidupan kami bersama keluarga, teman, saudara, dan siapapun. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami dah berdoa bagi negara Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin negara kami dari presiden hingga RT. Tuhan berkati mereka di dalam mereka menjalankan kehidupan, ke dalam menjalankan tugas kehidupan mereka sebagai pemimpin di negara kami. Tuhan berkati juga gereja-gereja di muka bumi ini. Tuhan berkati khususnya gereja GPIB Trinitas, memberkati para pendeta yang ada, para majelis, para pengurus pekat, komisi, panitia-panitia, orang kantor, koster, supir, jemaatmu sektor 1 hingga sektor 4, dan jemaat simpatisan. Tuhan berkati mereka semua di dalam tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada mereka sebagai pelayan-Mu. Memberkati dalam kehidupan rumah tangga mereka, memberkati dalam segala usaha karya mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan bagi mereka semua. Dengan segala keberadaan pergumulan hidup mereka, kami hanya berserah kepadamu. Memberkati anak-anak PA di dalam masa pertumbuhan mereka, kesehatan mereka,
sekolah mereka. Tuhan berkati bentuk mereka menjadi anak yang baik, yang manis, yang pintar, cerdas. Tuhan Yesus juga memberkati kakak-kakak pelayan di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Tuhan berkati supaya mereka selalu tetap eksis di dalam menjalankan tugas pelayanan yang telah Engkau percayakan. Memberkati kehidupan rumah tangga mereka, memberkati usaha karya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh memberikan sedikit dari apa yang berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Kiranya berkat ini boleh berguna bagi ladang pekerjaan-Mu Tuhan di gereja maupun di sekitar gereja Tuhan, agar bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini agar persembahan ini sangat berguna untuk siapapun Tuhan, terutama untuk pembangunan gereja kami dan untuk pelunasan rumah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah lagu. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,